Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kepada yang terhormat Ibu Silviana Februari SEMEK selaku dosen pengampu teori mikro ekonomi Islam, dan juga teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Syafruddin. Nama saya Nona Rahmawati. Nama saya Wafik Nur Aziza. Di sini kami akan menerangkan tentang konsep rasionalitas dalam Islam. Rasionalitas. Saya akan menjelaskan tentang pengertian rasionalitas. Rasional adalah lawan dari irasional. Dalam Kamus Besar KBBI edisi 3, rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis atau pikiran yang sehat atau cocok dengan akal. Rasional adalah keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi atau nilai-nilai dan mempunyai alasan dan argumentasi yang jelas dan lugas. Rasionalitas merupakan pola pikir dalam bertindak sesuai dengan nalar dan logika manusia. Secara spesifik, rasionalitas juga dapat dikatakan sebagai tendensi atau kecenderungan yang dilakukan untuk memenuhi rencana jangka panjang dengan mempertimbangkan segala risiko dan manfaat dari tindakan yang dilakukan. Dalam literatur ekonomi, rasional berarti kepentingan diri sendiri, self-interest, dan pada saat yang bersamaan konsisten pada pilihan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu setiap orang tahu apa yang mereka mau dan inginkan serta mampu mengambil suatu keputusan atas sesuatu hal. Dari sesuatu yang paling diinginkan sampai dengan yang paling kurang diinginkan. Yang kedua yaitu keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai-nilai dan mempunyai alasan dan argumentasi yang jelas dan lugas. Yang ketiga yaitu setiap keputusan yang diambil oleh individu ini harus menuju kepada pengkuantifikasian keputusan akhir dalam satuan unit moneter. Yang keempat yaitu pilihan seseorang dapat dikatakan rasional jika pilihan ini secara keseluruhan bisa dijelaskan oleh syarat-syarat hubungan konsisten pilihan yang lebih disukai dengan definisi penampakan pilihan yang lebih disukai. Jenis-jenis rasionalitas. Jenis rasionalitas ada dua. Yang pertama yaitu self-interest rationality, yaitu rasionalitas kepentingan pribadi. Menurut R.G. Work, prinsip pertama dalam ilmu ekonomi ialah setiap pelaku ekonomi hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi seorang individu. Namun, salah satu hal yang ingin dicapai oleh teori kepuasan modern saat ini ialah upaya pembebasan ilmu ekonomi dari prinsip pertama yang sangat meragukan dan tidak jelas ini. Pengertian kepentingan pribadi di sini tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang. Jadi, di mana kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan hidup dan tidak hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Kepentingan tersebut bisa berbentuk prestis, cinta, aktualisasi diri, dan lain-lain. Serta dapat pula berupa sebuah pencapaian individu menjadi lebih baik dan membuat lingkungan sekelilingnya menjadi lebih baik juga pada saat yang bersamaan. Yang kedua yaitu rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, present aim rationality.
Teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Jadi teori ini berasumsi bahwa manusia selalu menyesuaikan preferensinya sepanjang waktu dengan sejumlah prinsip. Secara jelasnya dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten. Penyesuaian terhadap prinsip ini tanpa harus menjadi hanya mementingkan dirinya sendiri. Sehingga setiap waktu mungkin preferensi individu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapainya. Artinya, asumsi dari teori ekonomi ini bahwa manusia tidak selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya dengan sejumlah aksioma. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip rasionalitas. Prinsip-prinsip rasionalitas ada 3. Yang pertama yaitu kelengkapan atau completeness, yang kedua yaitu transitivitas atau transitivity, dan yang ketiga yaitu kontinuitas atau kesinambungan. Apa sih itu kelengkapan? Kelengkapan ialah prinsip yang mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Jika individu dihadapkan pada dua situasi A dan B, maka ia dapat selalu menentukan secara pasti salah satu dari 4 kemungkinan berikut ini. Kemungkinan yang pertama yaitu A lebih disukai daripada B, yang kedua yaitu B lebih disukai daripada A, dan yang ketiga A dan B keduanya sama-sama disukai. Kemudian yang terakhir adalah A dan B keduanya sama-sama tidak disukai. Yang kedua yaitu transitivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Jika bagi seseorang A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka baginya A harus lebih disukai daripada C. Asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal. Yang ketiga yaitu kontinuitas atau kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti akan lebih disukai daripada produk B. Selanjutnya, perspektif Islam tentang asumsi rasionalitas. Rasionalitas dalam pandangan ekonomi konvensional sangat berbeda dengan ekonomi Islam, di mana pandangan ekonomi konvensional menganggap manusia dikatakan rasional ketika dapat memenuhi keinginannya yang bersifat materi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam sangatlah berbeda. Islam memandang seseorang dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Menurut ekonomi Islam, konsumsi yang dilakukan oleh konsumen tidak serta-merta tentang kesukaan dan kebutuhannya, tetapi juga harus memperhatikan syarat sesuai syariat. Asumsi yang harus dipenuhi dalam konsumsi dalam Islam adalah: yang pertama adalah objek yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib dalam Islam adalah individu dibatasi oleh aturan-aturan syariat Islam, di mana ada beberapa barang yang tidak boleh dikonsumsi karena ada sesuatu alasan tertentu. Barang ini hukumnya haram sehingga konsumen muslim hanya bisa mengkonsumsi barang yang halal saja. Yang kedua yaitu lebih banyak tidak selalu baik, atau the more isn't always better. Hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemafsadatan dan kemudaratan bagi individu yang mengkonsumsinya. Bila produk-produk ini dikonsumsi semakin banyak, justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi buruk kondisinya. Misalkan mengkonsumsi alkohol sedikit atau banyak akan memberikan kepuasan atau utility yang lebih baik.